Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam malapetaka, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga sampai detik ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus sabar menjalankan ketaatan ibadah kepadanya hingga akhir hayat kita, hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pelajaran tafsir kita dari tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke dalam surat Al-Mutaffifin, urutan surat yang ke-83, Makkiyah atau Madaniyah. Jadi maksudnya sebagian mengatakan termasuk dari surat Makkiyah, dan sebagian juga mengatakan termasuk surat Madaniyah. Sittu wa salasuna ayat, berjumlah 36 ayat. Langsung saja kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Wail itu artinya kecelakaan, celaka. Di sini disebutkan kalimat wa'adzabin, ya, satu kata yang mengandung apa? Adzab, siksa. Au wadin fi jahannam. Wail juga ditafsirkan wadin, sebuah lembah, jurang di dalam neraka jahanam. Siapa orang yang mendapatkan kecelakaan, azab
atau lembah ya di neraka jahanam. Siapa? Lil mutaffifin, kata Allah. Yaitu untuk orang-orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang apabila dia beli, kalau dia beli barang, kalau dia beli sesuatu, entah sayuran, entah buah-buahan, entah gula, entah apapun itu, dia pengennya di yang full, yang penuh. Kemudian wa idza qaluhu aw wazanuhu yuksiru. Dan apabila dia yang jual, kata Allah, kalau dia yang jual, takarannya atau timbangannya dikurangi. Subhanallah. Allah ancam dengan apa? Wail, kecelakaan, neraka wail, lembah di jahanam. Ya subhanallah. Siapa? Kalau dia beli pengennya penuh, yang mantep gitu ya kan? Tapi kalau dia jual, dikurangi takarannya timbangannya. Ya subhanallah. Dan di dalam Al-Quran, surat yang diawali dengan kata wail selain Al-Mutaffifin, yaitu surat apa? Sering dibaca imam. Wailul likulli humazatin lumazah. Sangat celaka, azab, lembah jurang di neraka jahanam bagi siapa? Likulli humazatin lumaz, untuk setiap orang yang suka mengumpat dan menghina, menginjak-injak kehormatan orang lain. Ya, hati-hati yang suka ngomongin orang, yang suka gibahin orang, yang suka menghina orang, sangat diancam dengan wail. Ya, ini semua Pak, pelajaran bagi kita. Hati-hati Pak ya. Ini terkait seseorang itu menzolimi orang lain. Sama ya. Orang curang, orang kalau beli pengennya full, giliran dia yang dagang, ya subhanallah, kurang. Dan itu Pak, kalau kita pikir Pak, ini ayat luar biasa Pak. Orang kalau curang ketika dagang, taruhlah jual apa gitu, jual cabai, dia jual curang, timbangannya nggak bener gitu. Lah, seberapa sih yang dia dapat? Ya kan? Seberapa yang dia dapat? Orang tukang jeruk misalnya, saya beli 2 kilo, ketika dia nimbang kurang nih, padahal ya kan ya kurang 2-3 jeruk. Ya Allah, nggak seberapa yang dia dapat, nggak seberapa, tapi Allah ancam dengan siksa yang luar biasa. Wail. Maksud saya apa? Bayangkan yang lebih dari itu, Pak. Bayangkan yang lebih dari itu. Yang dapat sedikit aja Allah ancam luar biasa dengan wail, kecelakaan, celaka dunia akhirat, dia bakal celaka. Kalau di dunia dia awalnya seneng-seneng, ujungnya nanti celaka dia. Apalagi di akhirat ya. Sekali lagi, dia dapatnya nggak seberapa, tapi ancaman yang Allah berikan luar biasa, mengerikan. Apalagi yang lebih dari itu, maksud saya itu situ, Pak. Apalagi yang lebih dari itu, dia dapat sedikit aja ancamannya luar biasa. Apalagi orang mencuri, apalagi orang korupsi, yang ngambilnya nggak tanggung-tanggung. Orang ngambil sedikit aja, orang beli gula sekilo misalnya ya kan, paling diambil berapa? Setengah on, seon, oh ancam dengan wail. Apalagi yang lebih dari itu. Ya hati-hati Pak ya. Ini terkait kezaliman kepada orang lain ya. Makanya Pak, dosa kepada orang itu lebih bahaya Pak. Ya kalau berbicara mending-mendingan itu. Bekal terburuk seseorang ketika di akhirat adalah apa? Kezaliman kepada orang lain. Jadi kita
Kalau bisa Pak, dan memang berusaha harus bisa. Kita mati jangan sampai membawa kezaliman dosa sama orang lain, entah dengan mulut kita ataupun dengan tangan kita ataupun dengan harta. 1 rupiah pun harta orang lain jangan sampai kita zalimi. Ngeri sekali. Itu seburuk-buruk bekal menghadapi akhirat, yaitu apa? Membawa dosa kezaliman, membawa dosa zalim kepada orang lain. Sampai ada ulama yang mengatakan, Imam As-Sawri rahimahullah, 70 dosa yang kita bawa di akhirat, ya, yang urusannya dengan Allah itu lebih ringan dibandingkan 1 dosa yang kita bawa nanti di akhirat urusannya sama manusia. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Asal kita taubat, ya, asal kita tidak berbuat kesyirikan, ya, insya Allah ampun. Tapi dosa kepada orang lain itu sangat mengerikan, ya, sampai kita mendapatkan keikhlasan, kerelaan, keridhaan, maaf dari orang lain tersebut, ya. Karena di akhirat sudah tidak ada yang namanya dinar, dirham, dolar, rupiah, itu enggak ada, ya. Adanya pahala dan dosa. Waliyadzubillah. Itu kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza tanu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila dia, ya, menakar ketika membeli dari manusia, dia inginnya penuh. Wa idza kanu aw wazanuhu yuksiru. Dan apabila dia beli kepada orang lain, yang menimbang dengan takaran yang kalau dia menjual kepada orang, dia dikurangi. Baik. Kemudian kata Allah, ana yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Perhatikan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Allah mengingatkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ketahuilah, yazunnu, yakin, keyakinan sesungguhnya mereka itu nanti akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang agung, fihi yaum wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Itu ya, Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, jangan berbuat curang, jangan nipu orang. Allah ingatkan apa? Ketahuilah, ingat ada hari di mana kalian nanti akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Karena di antara yang membuat seseorang itu bisa mencegah dari perbuatan dosa maksiat itu harusnya apa? Diingetin tentang hari akhirat. Ingat ada hari akhirat. Kalian mau berbuat dosa maksiat, mau curang, mau numpuk harta kayak gimana sih? Mau nipu orang segala macam. Ingat ada hari kiamat. Ada akhirat. Kalian semua nanti akan mati, setelah mati akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kalian perbuat, ya. Liyaumin azim, ya, pada hari yang sangat agung, hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Dan kita sering mendengar, ya, kengerian hari kiamat, hari di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang Nabi SAW sebutkan, di padang mahsyar kita tidak pakai sendal,
kita telanjang bulan, kita tidak disunat, mataharinya hanya 1 mil, kita nggak pakai apa-apa, Pak. Apa barang-barang mewah kita, baju mewah kita dipakai? Enggak. Itu mikir ke situ ya. Mau sampai kapan seseorang lalai, nggak ibadah kepada Allah? Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahu mab'uts. Ketahuilah ya, dengan penuh keyakinan. Yadhun itu maksudnya yakin ya, bukan hanya berprasangka. Prasangka yang penuh dengan keyakinan apa? Mereka nanti akan dibangkitkan pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat, pada masa yang sangat mengerikan. Ya, kita saling melihat, tapi tidak ada sepintas pun kita mikirin aurat orang lain. Karena apa? Ya, disitulah kita akan disidang. Kira-kira kita selamat atau tidak ya. Semua orang ketakutan dengan ketakutan yang luar biasa ya. Semoga Allah selamatkan kita di hari tersebut. Allahumma. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika annahum mab'uts. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, hari di mana manusia itu akan berdiri. Ya, yaqumun nasu yaitu min quburihim. Hari di mana manusia akan ya bangkit dari kuburan mereka ya, dari kubur mereka li rabbil alamin ya, untuk menghadap Tuhan semesta alam, al-khalaiqu li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaa'i ya, untuk dihisab ya, dihisab, dibalas dari apa yang mereka telah kerjakan itu ya. Hari di mana manusia akan dihadapkan kepada Roh semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Pak, hati-hati, ini Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita berbuat curang. Ya, Allah ancam dengan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya di sini banyak para ulama tafsir menafsirkan, yaitu seperti seseorang menuntut haknya tapi dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya. Sama itu juga Pak ya. Banyak ulama yang menafsirkan seperti itu ya, seperti suami istri juga kayak gitu. Ada suami nuntut haknya aja, kewajibannya tidak dipenuhi, atau sebaliknya istri nuntut haknya aja, kewajibannya dia tidak dipenuhi. Apapun itulah ya, seorang yang bekerja juga kayak gitu, pegawai nuntut bosnya ya, atau sebaliknya bosnya hanya bisanya nuntut kerja harus benar, harus ini, harus itu, akan tetapi gajinya kadang telat. Ini juga hati-hati ya. Para ulama menafsirkan hal-hal seperti itu ya, tidak hanya terkait masalah perdagangan. Dan ini juga pernah terjadi di zamannya Nabi, siapa itu? Nabi Syu'aib kalau nggak salah. Iya, yang kaum Madian itu Pak juga mereka disiksa. Jadi hal-hal seperti ini Pak, orang dagang curang, timbangannya nggak penuh, itu udah terjadi dari dulu, dari zamannya Nabi Syu'aib, namanya kaum Madian, yang Allah azab dengan apa itu azabnya? Suara yang menggelegar, yang pokoknya sampai mati itu, nggak tahu gimana itu, suaranya luar biasa ya kan.
Bukan hanya berdarah lagi telinganya sampai mati. Itu terjadi di zaman Nabi Syuaib, namanya kaum Madian. Apa kesalahan kaumnya? Sama seperti ini. Ketika dagang curang. Itu udah dari dulu berarti. Ya, sudah dari dulu. Hati-hati ya, Allah peringatkan kepada kita. Ya, sekali lagi ya Bapak. Orang dagang curang itu yang diambil sedikit. Orang dagang buah, ya misalnya saya tadi jeruk ya kan. Pedagangnya curang ya kan. Belum pas ini, dia ambil kan paling satu buah dua buah, tapi Allah ancamannya luar biasa. Apalagi yang lebih dari ini, yang ngambil hak orang luar biasa banyaknya, orang maling, orang ya kan korupsi apa aja lah, itu kan luar biasa, ratusan juta miliaran sampai ya subhanallah, berapa banyak manusia yang dia zolimi itu ya kan, uangnya rakyat loh, ngeri sekali itu ya, hati-hati loh. Sekali lagi hati-hati. Orang dosa sama Allah itu lebih baik dibandingkan punya dosa sama orang. Allah Maha Pengampun, kita tobat selesai insya Allah. Tapi kalau sama orang, ya di akhirat udah nggak ada rupiah lagi, ya bayarnya pakai pahala dan dosa. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum, ingat akhirat kalian akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan dibalas dari apa yang telah mereka perbuat. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kata Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ya orang-orang yang fujjar, yang banyak berbuat kejahatan, kejelekan, ya, mereka itu dicatat di dalam sijjin. Huwa kitabun jami'ul a'mali syayatin wal kafaratu wa qila huwa makanun asfalal ardi sabi'ah wa huwa mahali iblis wa huwa mahalla iblis wa jun. Sijjin itu dikatakan sebuah kitab yang mengumpulkan amalan-amalan syayatin, ya, perbuatan-perbuatan setan, orang-orang kafir, dan dikatakan dia di makan asfal ardi sabi'ah, di bumi paling bawah lapisan ke-7. Wa huwa mahalla iblisa wa junud. Dan itu tempatnya siapa? Iblis dan bala tentaranya. Jadi bumi kita juga lapisannya 7, ya. Bukan hanya langit itu ada 7, bumi juga ada 7 lapis. Dan di sini Al-Imam Jalaluddin Mahalli menyebutkan sijjin itu tempatnya, ya, yaitu sebuah kitab yang memuat, ya, amalan-amalan setan dan orang-orang kafir yang tempatnya ada di lapisan bumi yang ke-7 paling bawah, ya, tempatnya iblis dan tentaranya. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum, ya, kitab yang tertulis, ya. Semua apa yang terjadi di permukaan bumi ini, apapun yang diperbuat oleh manusia, baik ataupun buruk, semuanya tentu sudah tercatat, ya, sudah dicatat oleh Allah, ya, sudah menjadi takdir yang tidak bisa, ya, luput, ya. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah ada catatannya dari Allah, ya. Sampai pun kita dahulu disebutkan ketika kita di perut ibu kita umur 4 bulan itu ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 takdir.
ajalnya, rizkinya, amalannya, hidupnya sengsara atau bahagia. Ya, jadi kapan kita mati? Matinya di pulau kecil, atau lagi kerja, atau lagi jalan-jalan, atau lagi ibadah, semuanya tercatat. Kemudian rizki kita juga sudah dicatat. Subhanallah Pak, gak usah takut masalah rizki. Rizki kita sudah dicatat. Rizki saya sampai saya mati sudah dicatat sama Allah. Selama hidup rizkinya 1 miliar misalnya sudah dicatat, dan kita nggak akan mati sampai rizki yang Allah takdirkan sampai semua kepada kita. Rizki seseorang tidak akan tertukar. Kemudian amalannya, ya, amalan seseorang juga sudah dicatat. Kemudian celaka atau bahagia, kita masuk surga atau masuk neraka, sudah ada catatannya Pak. Yang jadi masalah kita itu tidak tahu. Jadi tetap beramalah, beribadahlah kepada Allah, ya. Kalau memang Allah tetapkan kita masuk surga, insya Allah Allah mudahkan kita, ya. Jadi berusaha aja Pak, beramal soleh saja, insya Allah Pak, khusnuzon sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, setiap subuh masjid kita ramai, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ini tanda bahwasanya Allah itu mentakdirkan kita masuk surganya, ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah terus berusaha, terus beramal soleh. Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita. Kita merasakan lezatnya beribadah kepada Allah ketika semua orang pada tidur, padahal ini speaker kencangnya luar biasa. Subhanallah, ini saya ceramah kayak gini sampai Pulau Luruk kedengeran katanya. Saya main ke pesantren Umar bin Khattab, kata Ustaz, itu siapa yang kencang banget? Ya subhanallah, ya alhamdulillah Allah gerakan hati kita, Allah amalkan dari apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kita istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakir hamdan na'im hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.